Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpah curahkan nikmat yang demikian banyak kepada kita semua. Diberinya kita nikmat waktu, diberinya kita nikmat sehat. Dengan nikmat yang Allah berikan ini, Allah inginkan agar kita bersyukur kepada Allah dengan cara senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak mungkin bertambah cinta kita kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa saja yang dimurkai oleh Allah. Dan untuk memahami apa saja yang diridhoi dan apa saja yang dimurkai oleh Allah, maka tidak ada lain, tidak ada bukan dengan belajar menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan dirinya, telah memperkenalkan apa-apa saja yang diridhoinya, apa-apa saja yang dimurkainya di dalam kalamnya, yakni Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk, sebagai panduan menjalani kehidupan bagi umat manusia. Oleh karenanya, pada malam kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita akan melanjutkan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah, masih pada pembahasan juz amma atau juz 30. Yang terakhir kita masih membahas pada surah Al-Mutaffifin. Surah-surah yang ada di dalam juz amma atau juz 30 ini adalah surah yang banyak berbicara tentang keadaan hari kiamat, tentang hari akhirat, tentang surga dan neraka. Harapannya apa? Harapannya kemudian agar kita semakin kokoh, semakin kuat keyakinan kita akan hari akhirat. Kalau makin kuat keyakinan kita pada hari akhirat, maka kita akan menjadi orang yang termotivasi untuk hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selamat di hari. Makin yakin kita pada surga, makin yakin kita pada neraka, maka kita akan semakin bersungguh-sungguh. Ini harapannya, motivasinya semakin sungguh, semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah untuk mengharap keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pembahasan kita masih di surah Al-Mutaffifin ini. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla, kemarin di dalam ayat ini dikatakan bahwa maksudnya adalah haqqan, sungguh benar, inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang banyak beramal saleh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tempat yang namanya 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Apa itu 'illiyun? Apa 'illiyun itu? Kitabum marqum, yakni catatan, tempat di mana disimpan catatan itu dengan rapi, disimpan catatan amal itu dengan
kokoh, dengan tertib, dan tidak bisa dirubah oleh siapapun, tidak bisa dibuka oleh siapapun untuk dirubahnya kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para malaikat. Kemudian berikutnya di ayat ke-22 kata Allah, innal abrara lafi na'im. Ini ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan, para abrar. Kalau di ayat 18 tadi dikatakan bahwa catatan amalnya saja dimuliakan, catatan amalnya saja diistimewakan, disimpan di tempat yang tinggi. Dikatakan bahwa Illiyun itu adalah suatu tempat di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sebelah kanan. Demikian para mufassir di antaranya menjelaskan apa itu Illiyun. Istimewa, spesial sekali. Naruh catatannya saja istimewa. Ya. Sebaliknya kalau orang yang catatan amal buruk, catatan amalnya banyak dosa dan kemaksiatan, kekufuran, maka ditempatkan di tempat yang buruk juga. Sijin, di tempat yang mengerikan, di penjara yang mengerikan. Itu bagi mereka yang catatan amalnya buruk. Catatan amalnya saja disimpan di tempat yang istimewa, apalagi pemilik catatannya itu. Maka kata Allah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Al-abrar ini maknanya adalah orang yang berbuat kebaikan itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Bukan sedikit, tapi banyak dan luas kebaikannya. Jamak dari kata al-bar. Kalau orang melakukan sholat, dia menegakkan sholat, dia mendirikan sholat, dia melakukan kebaikan, itu albir namanya. Dan dia dikatakan albar pelakunya. Tapi kalau al-abrar itu melakukan amal soleh itu betul-betul luas, segala amal soleh dia kerjakan. Kalau dia sholat, dia menegakkan sholat. Oh, kalau sholat sendiri di rumah kan sudah gugur kewajibannya. Dia sudah melakukan satu kebajikan. Dia tidak cukup melaksanakannya di rumah. Dia laksanakan di masjid, berjamaah di masjid. Tidak cukup dengan berjamaah. Dia upayakan tepat waktu. Bahkan belum adzan dia sudah ada di masjid. Dia sholat sunnah, bukan sholat fardu saja. Dia tegakkan sholat sunnah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyahnya dia ikuti. Ini namanya abrar. Orang yang banyak amal kebajikannya. Berinfak di jalan Allah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia keluarkan zakatnya yang wajib, dia keluarkan juga infak yang sunnah. Dia sedekah juga. Ya. Silaturahim dia hidupkan, dia sambung dengan keluarganya. Silaturahim kepada semua keluarga dia upayakan, tidak hanya kepada suatu orang saja. Misalnya ada satu keluarga yang dia sambung silaturahimnya. Kenapa? Rupanya ini aja di antara 4 saudara, ini aja yang tiap hari dia datangi. Kenapa? Ini aja yang kaya. Dia pilih-pilih. Ini kebaikan juga silaturahim. Tapi kalau masih ada pilih-pilih, yang lain tidak dia silaturahimi. Kalau orang yang abrar ini silaturahim, semua didatanginya, bersungguh-sungguh dia di dalam silaturahim. Al-abrar, orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang banyak dan luas. Itu al-abrar. Lafi na'im, sungguh dia akan berada di dalam kenikmatan. Na'im bukan hanya nikmah, tapi na'im, kenikmatan surga tidak sama dengan kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan dunia itu apa? Hukum nikmat di dunia itu sedikit dan sebentar. Itu hukum nikmat. Sesuatu yang terasa nikmat di dunia itu kalau dia sedikit dan sebentar. Itu rumusnya. Makanan, nikmatnya makanan itu sedikit dan sebentar. Makan ayam goreng, ya, enak gak? Oh, santri enak itu pasti. Tempe goreng aja rebutan, apalagi ayam goreng. Makan ayam goreng enak kan? Itu tapi syaratnya kalau sedikit dan sebentar. Coba makan ayam goreng, satu orang dapat 1 bakul. Disuruh ngabisin itu. Ayam goreng aja lagi nggak pakai nasi. Habis itu setiap hari 3 kali sehari selama 1 bulan di sini makan ayam goreng terus.
Ayam goreng lama-lama jadi nggak enak. Sate ayam, wah enak. Daging. Ada orang yang hobi makan bakso. Aduh ya Allah, ini pengalaman saya. Saya trauma dengan bakso yang banyak, Bapak. Kalau kurban itu, jadi pernah gara-gara istri saya itu pas kurban, istri saya senang bakso, bikinlah dia bakso. Dapat daging 2 kilo, dibikinnya bakso semua. Ya, saya sampai seperti terbayang-bayang, bulat-bulat di mana-mana, semua kok bulat semua gitu. Sampai akhirnya apa? Kalau waktunya kurban tuh saya bilang sama istri saya, daging kurban dimasak ya dengan berbagai macam, ada rawon itu. Tapi jangan bikin bakso di rumah. Kalau mau bikin bakso, mau makan bakso, beli aja di tempat lain. Trauma saya. Kenapa? Saya suka bakso. Kalau diajak makan bakso, apalagi ada yang mau traktir, ayo. Ya. Makan saya. Tapi itu tadi nih, rumusnya sedikit dan sebentar. Kalau banyak, lama, apalagi terus menerus. Senang makan bakso. Oh iya, mana bakso yang kau sukai? Itu warung itu. Tinggal aja di warung bakso. Tiap hari makan bakso pasti bosan. Tukang baksonya aja yang di stop itu tukang sate, nggak makan bakso dia. Tukang bakso ketemu tukang sate, tukar-tukaran dia. Aku mau bakso. Tukang satenya bilang, tukang baksonya aku mau sate, tukar dia. Ya sudah kita barter, harganya pun sama. Makan dia. Kenapa? Aku bosan makan bakso dia bilang. Nah, hukum nikmat itu sedikit dan sebentar. Nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat bukan sedikit dan sebentar, banyak dan lama, abadi di akhirat itu. Beda. Kita punya rumah baru, ya. Santri mungkin santri ada yang menganggap sini, ada yang santri datang ke sini, di sini tempatnya bagus, Ustaz. Kenapa? Pesantren saya yang lama nggak ada AC-nya, Ustaz. Nah, misalnya gitu. Begitu masuk, wah enak sekali. Seminggu, wah masih senang dia. Sebulan, waduh mulai bosan dia. Gini-gini aja kegiatannya. Ada yang mulai, aduh nggak betah, Ustaz. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang pengalaman beberapa, ada santri juga begitu, datang gimana? Pas, alhamdulillah saya betah, Ustaz. 2 minggu minta pulang langsung. Ya kita nggak paksa juga, namanya santri kan gitu. Ya. Ada yang seperti itu. Bapak mungkin pernah ada yang pengalaman masuk hotel, misalnya tinggal di hotel. Kita masuk di hotel, rapi, wangi ya Pak ya. Nggak sama dengan, wah enak kalau rumah kita kamarnya kayak gini. Ngomong sama ibunya, Bu, coba kamar rumah kita kayak begini. Hari pertama enak, wangi. Hari kedua, 3 hari di hotel, oh sudah, itu selimut yang tadinya rapi, udah kemana-mana ya kan. Baju kita ada di mana-mana, baunya pun udah bercampur-campur. Hotel tuh sehari 2 hari enak, tapi seminggu tinggal di hotel sama aja. Kita masuk ke rumah baru, wah alhamdulillah rumahnya baru, rumahnya enak, hiasannya bagus misalnya. Ya, mungkin kita kagum pada saat pertama kali masuk, pada saat pertama kali beli misalnya kalau ada yang punya rumah baru. Tapi lama-lama ya kenikmatan itu akan menurun, jadi biasa-biasa saja, nggak seperti pertama kali ketika masuk. Ya mungkin tidak sampai bosan, tidak sampai nggak suka, tidak sampai pengen pindah, tapi nggak jadi biasa-biasa, tidak istimewa lagi. Terus datang orang, oh rumahnya bagus betul ya, kita bilang ya biasa aja, saya pengen renovasi lagi. Buktinya orang kalau punya uang tiap tahun dia renovasi rumah, sofanya dia ganti, paling nggak ganti kulitnya, nggak mampu beli sofanya dia ganti kulitnya aja, iya kan? Itu kalau kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan di surga nanti banyak dan lama, tapi semua itu nikmat luar biasa. Kenikmatan yang banyak. Kenapa? Karena memang kenikmatannya adalah kenikmatan yang tidak sama dengan kenikmatan di dunia ini. Berlipat-lipat. Di dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalamullah qala Allahu, kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadis salihina ma la aina ra'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh nanti di surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunu sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Terbetik dalam hati aja tidak pernah. Saking nikmatnya di sana itu. Wah, di sana itu tempat tidurnya enak. Terus kita bayangkan tempat tidur yang paling enak, mesti salah bayangan kita.
Karena kenikmatan di sana jauh berlipat-lipat dari yang kita pikirkan, dan kita tidak bisa membayangkannya. Salah mesti kalau kita membayangkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati. Terbayang di dalam hati saja tidak. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya, saking luar biasanya yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bosan untuk memandangnya. Makanya di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alal araiki yanzurun." Mereka duduk di atas dipan-dipan. Alal araik. Araik ini jamak dari kata arikah. Apa artinya arikah? Arikah itu ada yang bilang sofa, ada yang bilang ranjang, ada yang bilang dipan. Semua benar, kita gabungkan saja. Ya. Dipan, ranjang, sofa. Kalau sofa biasanya kecil, kalau dipan biasanya besar. Cuma dipan belum tentu empuk, kalau sofa pasti empuk. Nah, ini sesuatu yang luas dan empuk. Ya. Wah, berarti sofa besar dibayangkan. Salah pasti bayangannya. Karena jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya. Alal araik yang turun di atas dipan-dipan itu, di atas kasur, di atas sofa yang luas, nikmat, bagus, yang paling bagus lah kalau kita bayangkan, yang paling bagusnya itu lebih bagus lagi. Empuk, wangi. Kalau kita kasur empuk, wah pasti tidurin besok pagi udah nggak enak lagi. Kok ada aroma-aroma apa? Oh, itu wangi, bersih, lembut. Ya. Nggak bikin gatal, nggak kasar, masya Allah nikmat. Ada hiasan-hiasannya. Yang turun mereka memandang. Apa yang dipandang? Para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memandang ini adalah, ada yang mengatakan memandang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Ada yang mengatakan yang dimaksud memandang di atas dipan-dipan itu memandang apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin yang kita bahas di dalam ayat yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Orang kafir itu terhijab, tertutup dari melihat Allah. Sedangkan orang mukmin nikmat terbesarnya adalah ketika dia bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka memandang Allah alal araik dengan santai, ya. Rileks di atas dipan-dipan yang empuk, permadani-permadani yang indah. Itu tempat mereka memandang kenikmatan. Ya. Para ahli tafsir mengatakan kalau kalimatnya itu seharusnya membutuhkan maf'ul bih, tapi maf'ul bihnya tidak disebut. Kan alal araik yang zurun, melihat. Itu kan kalimat yang mutaaddi, iya kan? Fi'il yang mutaaddi, fi'il yang membutuhkan maf'ulnya. Ini menunjukkan umum. Maka kalau ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud melihat adalah melihat nikmat Allah, betul. Yang dimaksud melihat itu adalah nikmat, memandang itu adalah memandang wajah Allah, betul. Segala yang nikmat itu dia pandang. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud melihat itu melihat orang kafir dihukum. Supaya apa? Supaya makin bersyukur. Waduh, dihukum dia. Alhamdulillah saya nggak dihukum. Itu. Rupanya sifat manusia itu sampai ke surga pun masih apa? Suka berbahagia di atas penderitaan orang lain. Melihat orang menderita makin senang dia kan gitu. Syukurin loh kan gitu. Apalagi yang menderita itu musuhnya, iya kan? Nah, nanti di akhir ayat disebut juga itu, nanti akan kita bahas. Itu benar. Dan dia melihat kenikmatan surga, dilihat, nggak bosan, ih bagusnya itu gitu. Ya, apalagi baru di surga. Iya kan? Baru di surga. Oh, dulu kan dengar kabar aja. Kan barang di situ baru semua. Kalau sesuatu yang baru kita lihat terus, pakai baju baru aja ngaca terus. Iya kan? Jam ini waktu masih baru, mungkin saya aja ngelihat bagus ya jam.
Besoknya sudah enggak saya lihati lagi. Ya saya lihat waktunya itu aja. Waktu awal saya mengagumi, bagus betul ini. Bentuknya bagus. Ya, waktu pertama lama-lama biasa-biasa aja kan gitu ya. Tapi kalau di surga enggak, kita enggak bosan memandang. Selain enggak bosan karena memang banyak yang indah-indah itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan inna adna ahlil jannata manzilatan. Sesungguhnya ini bagi penduduk surga yang paling rendah tingkatannya, mereka itu kan dapat tempat, dapat istana. Ini penduduk surga yang paling rendah. Apa? Laman yang dzuru fi mulkihi masirata alfaisana. Bagi orang penduduk surga yang paling rendah itu diberi istana yang untuk melihat-lihat istananya itu butuh waktu, menghabiskan waktu 2000 tahun. Keliling istananya itu untuk melihat-lihat keindahannya itu. Ya. Kita punya rumah sebesar-besarnya rumah kita. Yang kita ada orang punya rumah sampai pembantunya 10 karena jauh rumahnya, kolam renang dan segala macam. Seharian enggak sampai sehari selesai dikelilingi. Ya kan? Tapi ini istananya dia sendiri. Ini yang paling rendah ini. Ya, yang paling rendah tingkatannya. Itu menghabiskan waktu 2000 tahun untuk mengelilinginya. Ya. Melihat keindahannya itu. Dan kalau dia mau mau memandangnya satu persatu, tidak harus keliling, tidak harus jalan. Capek dong berarti Ustaz kan gitu kalau 2000 tahun keliling. Enggak harus dia jalan keliling, dia dari depan itu tadi dia ngelihat. Sini dilihat itu satu-satu. Itu bagus. Dindingnya bagus. Atapnya bagus. Plafonnya bagus. Itu atap ada lampunya. Itu terus gitu dilihat terus. Enggak ada bosan-bosannya kan? Enggak ada bosan-bosannya. Terus dia pandang. Bahagia dia. Ya. Bukan hanya itu, datang yang melayaninya bidadari-bidadari. Dipandang. Enggak bosan dia memandang bidadari, memandang istrinya tuh enggak bosan. Tapi ingat, jangan dibayangkan. Bayangkan katanya bidadari itu cantik. Bayangkan, kan bayangan kita terbatas kepada pengalaman kita. Ya antum membayangkannya kepada yang paling cantik yang pernah antum lihat. Itu salah pasti bayangannya. Karena apa? Tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati. Salah mesti. Ya. Walaupun boleh kalau antum pengen, misalnya antum punya selera sendiri, ya Allah saya pengennya itu kalau punya bidadari itu jangan yang rambutnya pirang lah kan misalnya gitu. Saya pengen yang rambutnya hitam. Boleh nggak kita bercita-cita seperti itu? Boleh. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat bahwa Nabi pernah ketika survei di surga diajak malaikat Jibril kan, diajak lihat-lihat jalan-jalannya Rasul kan di surga, di neraka gitu ya. Itu Rasul melihat sosok bidadari yang malu-malu, wajahnya itu ya agak kehitam-hitaman gitu, hitam manis lah kalau bahasa kita itu. Ya, hitam manis. Pas ditanya, itu siapa kok malu-malu? Kata malaikat Jibril, itu bidadari miliknya Umar. Ya. Kok spesial bidadarinya? Bisa jadi dia punya doa, keinginan seperti itu. Boleh saja minta, saya nggak mau yang rambutnya pirang, saya maunya rambut putih gitu misalnya gitu. Misalnya, siapa tahu ada yang selera seperti itu kan? Karena saya lihat di berita tuh ada anak umur 16 tahun tuh menikah dengan wanita umur 70 tahun, 80 tahun, kan selera orang macam-macam. Saya nggak suka yang mulus-mulus misalnya begitu. Mau minta seperti itu silakan, tapi tetap pasti indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak bikin bosan. Ya? Tidak bikin bosan. Ada sebuah hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan annar rajula min ahlil jannati la yu'aniqul hawra'a sab'ina sanah. Ya. Orang lelaki di surga itu dalam riwayat disebutkan la yu'aniqul hawra'a sab'ina sanah. Dia memeluk istrinya, bidadari, istri surga mesti ya, istri di surga itu selama 70 tahun. Meluk istrinya 70 tahun, Pak. Bapak coba meluk istri 70 menit. Sesak napas, asma. Ya kan?
Ini 70 tahun. Dan dikatakan di dalam hadis itu bahwa dia tidak pernah bosan. Nggak ada bosannya. Dipeluknya nggak bosan-bosan. Dipeluk sambil dipandang di wajah. Makin dipandang makin indah. Ya. Bapak makin dipandang. Coba istrinya suruh mandang istrinya 70 menit. Nggak usah dipeluk, dah dipandang aja 70 menit. Lama-lama terbayang wajah yang lain lagi. Wajah yang lain yang dibayangkan. Kok muncul wajah yang lain di sini? Kalau memandang bidadari 70 tahun dipandang nggak bosan. Nah ya. Nah bidadari yang dipeluk yang pertama kali adalah ya istri bapak itu ya. Ini ibu nonton soalnya ya. Siapa tahu ada ibu-ibu bapak-bapak sini yang nonton kan. Istri-istri di dunia ini nanti akan menjadi istrinya juga di akhirat. Tapi kecantikannya berkali-kali lipat. Mudah-mudahan yang suami istri di sini berkumpul lagi jadi suami istri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam iman, syaratnya hidupnya dalam iman, bersama-sama berjuang dalam ketaatan, ya. Berjuang dalam ketaatan dan mati juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan bapaknya masa Ustaz nggak ganti Ustaz gitu. Masa itu lagi gitu ya. Ingat tidak akan bosan. Di sana berubah kecantikannya berkali. Bagaimana istri kita juga memandang kita tidak pernah bosan ya. Nah, kalau sama istri kan justru kalau terus menerus itu malah bisa jadi timbul kebosanan. Kemarin waktu lockdown berapa bulan saya baca di berita bahwa sejak lockdown itu, bahkan sejak pertama kali lockdown itu di Cina kan, sebelum ke Indonesia, sama di Indonesia pun terjadi seperti itu. Tapi agak unik di Indonesia. Nanti kalau di Cina itu begitu lockdown terjadi tingkat perceraian. Banyak orang berantem di rumahnya gara-gara bosan itu. Lihatnya itu terus kan gitu. Lihat ketemu belok kanan lihat istri, masuk ke dapur lihat istri, mungkin gitu. Dan itu berbulan-bulan ketemu terus gitu kan. Agak unik di Indonesia justru lockdown 3 bulan, lonjakan kehamilan meningkat. Nah, kalau di Indonesia, rupanya alhamdulillah mungkin Indonesia ini suasana surganya lebih kental. Kumpul dengan istri gak ada bosan-bosannya, insya Allah. Karena apa loh? Bisa jadi karena orang Indonesia kan mayoritas Muslim, banyak orang mukminnya, ya kan? Insya Allah hatinya hati-hati surga. Insya Allah. Ya beritanya saya baca begitu. Lonjakan itu laporan dari rumah sakit yang memeriksakan lonjakan kehamilan meningkat. Ya. Alhamdulillah coronanya tidak harus positif, istri-istrinya pada positif. Gara-gara corona itu, masya Allah. Beda ya, itu negara kafir. Cina itu justru banyak terjadi perceraian, ribut sama istrinya. Ya. Nah, itu manusia. Tapi karena memang kalau orang mukmin memandang istrinya tidak hanya dengan pandangan syahwat saja, tapi dengan ya pandangan penuh cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang yang akan menemaniku beribadah, ini orang yang akan menemaniku menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibayangkan, bukan hanya bayangan-bayangan syahwat. Ya. Makanya demikian ketika memilih istri, memilih calon istri, itu yang dicari, yang bisa menemani kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tadi, karena memang kalau orang menikahi karena fisik, karena kecantikannya, manusia berubah. Ya. Fisiknya akan berubah. Bapak dulu waktu ketemu sama istri karena kecantikannya, udah 10 tahun, 20 tahun pasti berubah. Muncul garis di sini, muncul garis di sini. Ya. Makanya banyak ibu-ibu akhirnya stres, takut suaminya berpindah ke lain hati, ya. Terlalu percaya diri ibu-ibu ini. Memangnya bapaknya laku keluar sana kan gitu. Belum tentu juga, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Oh, ibu-ibu kan kadang di awal pernikahan aja sudah terlalu percaya diri. Bapak, tahukah kamu Pak? Ya. Oh, waktu masih pertama manggilnya kakak ya Pak. Tahukah kau Kak? Ya. Sebelum kau jadi suamiku, itu banyak laki-laki yang melamarku. Semua aku tolak, hanya kau saja yang kuterima. Kata suaminya, sama. Sebelum menikah denganmu, aku melamar ke sana kemarin, nggak ada yang terima kecuali kau.
Maka ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir suaminya berpindah ke lain hati, belum tentu laku. Ya. Tapi kalau di surga saling memandang tidak bosan. Makanya suami istri pilih istri adalah yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena cantiknya. Memilih cantik, memilih tampan itu wajar, manusiawi. Tapi kalau sampai di situ saja, nggak di surga, ini dunia bukan surga. Ya. Maka kalau mau abadi sampai ke surga, memandangnya ya dengan pandangan surga, dengan pandangan apa? Oh, ini nanti ini yang akan menjadi bidadari, walaupun sekarang wajahnya seperti ini. Mungkin begitu ya, ada yang merasa wah. Nah, tapi insya Allah akan tidak membosankan, akan terus merasa nyaman kalau memang tujuan kita menikah, suami istri itu berkumpul karena Allah hendak mengharapkan rahmat Allah, hendak mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini temanku menuju surga, ini temanku di dalam beribadah. Ya. Ya. Alal araiki yang turun, mereka di atas dipan-dipan itu memandang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, memandang segala apa yang diberikan oleh Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan mengetahui wajah mereka, di wajah mereka itu kesenangan, cerah ceria karena kenikmatan. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Wajah yang gembira karena kenikmatan. Orang itu kan mimik wajah itu menunjukkan isi hati. Bahkan orang tersenyum itu tidak selalu menunjukkan bahagia. Wajah itu potret dari hati. Orang lagi sedih, susah disuruh tersenyum. Coba tersenyum. Kalau orang sedih, makanya kalau orang sedih jangan disuruh tersenyum. Ayolah senyum, ayolah senyum. Gitu ya. Diberikan kesabaran kalau memang ada masalah. Ya, serahkan kepada Allah. Jangan dipaksa untuk tersenyum. Nggak enak senyumnya orang terpaksa itu. Ya, kalau kata pakar itu mungkin ahli psikologi barangkali, senyum yang bagus itu senyum yang presisi, seimbang kanan dan kiri. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Nanti santri kemana-mana bawa meteran. Gua mau senyum diukur dulu. Maksudnya itu lebar senyumnya. Nah, itu senyuman enak. Senyuman yang menandakan kebahagiaan. Lihat orang senyum seperti itu, kita bahagia. Itulah sebabnya Nabi SAW katakan, tabassamuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Kenapa? Enak ngelihat orang senyum tuh enak. Iya enggak? Bapak-bapak pulang lelah kerja, hampir semua orang mengatakan kalau punya anak, punya istri di rumah, pulang kerja pengobat lelahnya adalah senyuman istri dan anak-anaknya. Iya kan? Betul nggak Pak? Kalau begitu datang baru tok-tok assalamualaikum, istrinya lagi ribut berkelahi sama anaknya karena kejar-kejaran mandi, anaknya lagi nangis, aduh stres pusing. Tapi begitu masuk dilihat istrinya, ya, istrinya tersenyum, anaknya tersenyum, bahagia. Hilang lelah itu, betul. Lelah kerja, lelah kegiatan di luar. Begitu sampai rumah melihat senyumnya, hilang lelahnya. Melihat kawan tersenyum, enak. Senyum melihat. Tapi kalau orang mukanya udah kayak dompet tanggal 29. Oh, dompet 29 itu keriput-keriput gitu ya. Karena nggak ada isinya kan. Ya. Nggak enak, kita ngelihat penuh curiga. Disuruh senyum pun, senyum terpaksa itu enggak enak. Coba senyum enggak seimbang. 2 cm tapi sebelah kanan aja. Itu senyum yang enggak enak. Senyum sinis namanya. Bahkan mengejek itu. Apa kamu? Kan gitu. Atau senyum dua-duanya tapi enggak sampai 2 cm tadi itu. Nah, senyum apa itu? Senyum terpaksa tadi itu. Ya. Ada senyum sinis, ada senyum terpaksa, bahkan ada senyum menghina. Ya. Nah, kalau orang yang penduduk surga itu nadratan na'im, senyum karena nikmatnya. Ya. Seperti antum santri dipanggil ustaz.
Zul dipanggil Ustaz, panggil dia. Pasti panggil deg-degan. Ada apa? Saya dipanggil Ustaz. Diumumkan lagi kepada santri yang bernama Zulkifli agar segera datang ke kantor. Sekarang. Deg-degannya. Sampai di sana disuruh mijit Ustaz. Waduh, suruh mijit lagi. Gitu ya. Habis mijit dikasih 50.000. Keluarnya pasti mukanya beda. Iya kan? Ini misal aja contoh. Namanya kejadian fiktif kan, kalau ada kesamaan nama dan peristiwa itu adalah kebetulan yang tidak disengaja. Ya kan? Masuknya ketakutan, keluarnya gembira. Itu kalau ada santri kawan antum dipanggil ke kantor, masuk, keluarnya harus curiga, dapat berapa gitu ya. Dikasih apa semua Ustaz gitu. Iya, wajahnya berbeda. Sama teman-teman itu wajah orang mendapat nikmat. Bapak-bapak pulang dari rumah habis dapat gajian, rupanya nggak cuma dapat gaji, dapat bonus 3 kali gaji. Yakin senyumnya itu. Ketemu istrinya marah pun dia nggak ikut marah. Marah istrinya, bapak ini, ini kan kapan Pak ini gajian, kok belum gajian sampai ini bapaknya. Pasti gitu. Coba bapak telat gaji tanggal 2 belum digaji, istri nanya, Pak, nanyanya lembut, Pak gajiannya kapan? Pasti bapak sabar dong. Iya kan? Tapi kalau bapak sudah nyimpen gaji, bukan cuma gaji, bahkan ada bonusnya, ibunya marah ngomongnya, Pak kapan gajian? Sudah tanggal 5 kok belum gajian? Sabar. Kalau ada ibu-ibu harus bisa membaca ekspresi ini, wajah ekspresi. Kalau bilang sabar, itu sudah gajian. Kalau sabar, itu dapat bonus. Wajah orang yang mendapat nikmat itu berbeda. Beda wajah orang dapat nikmat. Wajah santri belum makan sama santri habis makan itu juga beda. Perhatikan aja. Ya, nggak perlu sekolah. Kalau para pakar kan psikologi ada yang sekolah khusus membaca ekspresi wajah, ya kan? Ya. Ini kita semua bisa. Kalau orang senang kelihatan, orang habis dapat hadiah kelihatan, orang habis dapat nikmat kelihatan. Ya. Nah, itu ya. Nah, teman kerja bapak-bapak dilihat itu datang kerja gembira, pasti habis dapat nikmat. Tapi kalau aduh kacau mukanya, kasihan sekali, patut dikasihani itu ya. Nah, itu ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kemudian ayat ke-25 kata Allah, yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minuman rahiqim, rahiq itu salah satu jenis khamar. Diberi minuman berupa khamar. Ya. Khamar rahiq itu khamar yang murni, khamar yang terbaik, makhtum yang disegel. Belum pernah dibuka. Yang buka cuma pemiliknya. Ya, rahiq. Kenapa rupanya? Ini kabar gembira bagi khususnya para sahabat pada waktu itu. Khususnya bagi para sahabat waktu itu. Para sahabat itu kan sebelum datangnya Islam mereka orang yang biasa minum minuman khamar. Bahkan mereka bangga dengan khamar, mengoleksi khamar. Lu bayangkan sampai ada ketika ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Thalhah itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika turun ayat yang mengharamkan khamar, beliau bertanya tentang anak yatim yang dia asuh. Anak yatim ini dapat warisannya khamar. Kalau bukan sesuatu yang berharga, apa yang diwariskan? Ya kan? Ini sesuatu yang berharga. Biasa minum minuman keras, khamar. Orang-orang kaya minum jenis macam-macam khamar, harganya mahal. Kita tidak pernah menikmatinya, tapi janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya tsumma lam yatub minha khurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia dan dia tidak pernah sempat tobat selama di dunia, maka dia akan diharamkan minum khamar itu nanti di akhirat. Dia enggak minum khamar. Rupanya khamar itu salah satu kenikmatan di akhirat. Ya. Dan khamarnya enggak sebotol, 2 botol, bahkan ini datang khamar terbaik, khamar yang tidak pernah dibuka. Selain itu bahkan khamar berupa sungai. Ya. Ya. Di dalam Al-Qur'an misalnya 15 ya.
Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin. Ya. Perumpamaan orang-orang yang di surga dijanjikan untuk orang yang bertakwa itu di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Kemudian wanharun min labanin, dan sungai-sungai, bukan cuma sungai. Nahrun sungai, anharun sungai. Berarti banyak sungainya. Min labanin dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai khamr. Jadi khamr duduk di pinggir sungai, ngambil pakai gayung, minum khamr. Tapi khamrnya nikmat, ladzatil lisyaribin. Khamr yang nikmat bagi orang yang meminumnya. Kalau minum khamr di dunia bikin mabuk, minum khamr di akhirat enggak bikin mabuk. Ya, enggak bikin mabuk. Nikmat. Raqiqim maktum, khamr yang disegel, tidak pernah dibuka oleh orang lain kecuali dia. Ini tidak pernah kita nikmati di dunia, nanti di akhirat akan dinikmati. Makanya bersabar. Segala kenikmatan di dunia dibatasi oleh Allah, tapi nanti di akhirat akan diberikan. Makanya banyak di dalam hadis-hadis Nabi larangan yang itu nanti memang diperuntukkan khusus untuk orang mukmin di akhirat. Misalnya sutra, berpakaian sutra bagi laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh, laki-laki enggak boleh pakai sutra, pakai pakaian sutra, pakai sarung sutra, pakai gamis sutra, enggak boleh. Kenapa? Itu untuk orang kafir di dunia, untuk orang mukmin di akhirat. Pakai bejana emas dan perak, makan dan minum pakai bejana emas dan perak, enggak boleh bagi orang mukmin, haram hukumnya. Tapi itu untuk orang kafir di dunia, untuk orang mukmin nanti di akhirat. Nanti di akhirat gelas-gelas itu semua dari emas. Ya. Semua dari emas. Antum enggak perlu kalah, emas semua kumpul dijual, enggak perlu. Ya. Emas. Kalau di sini pakai piring plastik, gelas plastik, ya. Pecah. Kalau di sana emas semua itu. Bayangkan betapa luar biasanya antum punya kerajaan sendiri masing-masing. Ya. Kenikmatan di dunia ditunda untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kemudian ayat 26-nya khitamuhu misk, penutupnya adalah misk. Ya. Minuman tadi khamr yang tersegel tadi itu minuman khitamu. Khitam itu artinya penutup, bukan penutup gelasnya, bukan, ya. Tapi yang terakhir, kalau ada makanan pembuka, ada makanan penutup. Nah, minuman pembuka, minuman penutup. Ini maksudnya penutup apa? Kalau kita minum kopi, diminum kopinya, lama-lama ada yang paling bawah apa namanya? Ampas. Nah, ampasnya diminum enggak, Pak? Dimakan, dikunyah. Enggak diminum kan? Kenapa? Enak enggak? Enggak enak. Minum teh, direbus tehnya, diminum tehnya, ampasnya dibuang. Kenapa enggak enak? Nah, rupanya minuman surga itu juga ada ampasnya. Khitamuhu misk, ampasnya itu misik. Biasanya ampas itu baunya apek kan gitu ya, baunya enggak enak sudah terakhir. Tapi ampasnya minuman itu adalah misik. Bayangkan kalau ampasnya saja misik, bagaimana rasanya minuman itu? Ya, habis minum itu, wah, ngomong tuh pede. Kayak antum habis sikat gigi pakai odol close up itu. Habis itu kan ngomong sama teman, apa kabar? Habis kumur-kumur pakai apa? Listerin, ya kan? Wah, kan pede betul ngomong sama teman. Dekat, tak bisiki. Dibisiki bukan kupingnya, hidungnya bisiki. Apa kabar? Mau pamer kalau mulutnya itu wangi kan gitu ya. Bagaimana kalau kita minum minuman yang ampasnya saja baunya kasturi? Pasti wangi sekali. Itulah sebabnya pelukan sama istri 70 tahun gak bosan, karena mulutnya bau kasturi. Ya. Coba bapak suruh pelukan sama istrinya pas bangun tidur. Ngobrol sama istrinya. Ya. Ya. Nah, tapi bapak-bapak kalau kecium bau itu istrinya nggak boleh jujur, Pak. Ya, nggak boleh jujur karena dusta itu kan haram ya dalam semua hal. Kecuali 3 hal kata Nabi. Berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang berseteru,
Ya, kita bohongi dia, itu baik loh, dia pernah memujimu, akhirnya ini jadi baik. Atau berdusta di dalam peperangan. Orang perang boleh berdusta, boleh nipu. Main bola itu tipu-tipuan boleh kan? Boleh itu. Masa nanti main bola, pas ditipu, santri kok nipu gitu ya. Main bola masa nggak boleh nipu. Berperang boleh tipu daya. Yang ketiga, berbohongnya suami untuk memuji istrinya atau sebaliknya. Ya tadi pagi-pagi ngobrol, Dik, kok mulutnya bau kasturi gitu kan? ya berbohong seperti itu boleh. Nah, kalau di surga nanti khitamuhum misk, akhirnya ujung minuman itu adalah misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian hendaknya engkau berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semua nikmat-nikmat itu, hendaknya berlomba-lomba. Maksudnya berlomba untuk beramal soleh, berlomba untuk meraih surga. Nah, kalau namanya berlomba itu saling mengalahkan. Ya, kalau yang namanya berlomba itu kita iri. Hakikatnya sebenarnya iri itu tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki kepada orang kecuali dalam dua perkara. Apa itu? Kepada orang yang punya harta dia sedekah dengan hartanya, atau kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah lalu kemudian dia melaksanakan perintah Allah dengan ilmunya itu. Itu yang kita boleh iri. Nah, iri dalam hal kebaikan itu, kalau kita iri lihat orang, ya Allah, orang itu sedekahnya kok banyak ya, saya pengen sedekah kayak dia, tapi kita nggak mampu, itu namanya ghibthah. Ya, apa ghibthah? Kita iri sama teman kita, masya Allah, sholat malamnya luar biasa terjaga, ya, masya Allah, sholat malam luar biasa, sholat duha, sholat rawatibnya selalu terjaga luar biasa, wudunya selalu terjaga. Kita iri, masya Allah, ingin saya seperti itu. Tapi kita nggak kerjain, malam tetap aja molor kita. Ya, duha tetap nggak kita kerjakan. Tapi ngeliat orang sholat duha, iri saya, tapi nggak dikerjakan. Itu namanya ghibthah. Itu iri yang baik juga boleh. Nah, tapi ada iri yang lebih baik lagi, ya ini tadi, ya, tanafasa ya tanafasu, ya tanafasil mutanafisun. Ini iri lalu dia action. Dia tahajud tiap malam, gitu ya. Saya tanya sama dia, kamu tahajud tiap malam? Iya. Berapa rakaat kamu tahajud? Saya 4 rakaat tahajudnya, witirnya 3 rakaat. Oh, saya 10 rakaat, witir 1, 11 rakaat saya sholat. Oh, gitu. Ya. Sholat. Habis sholat kamu ngapain? Aku tidur sebentar. Habis sholat, baca Quran dia. Nah, itu namanya berlomba-lomba. Dia iri, tapi dia action. Ada orang sedekah, sedekahnya banyak. Kamu sedekah berapa? Sedekah 100.000. Aku sedekah 102.000. Yang penting kan lebih dari dia. Itu berlomba-lomba namanya. Itu bukan ghibthah. Kalau ghibthah tadi pengen lewat kota amal pas lagi sholat Jumat, kita masukkan 2.000, dia masukkan 100.000. Pengennya saya infak 100.000. Padahal kita punya uang 100.000. Tapi enggak kita infakkan, itu namanya ghibthah. Cuma iri-iri aja gitu. Tapi kalau yang ya tanafasil mutanafisun, kita infak 2.000. Set, mengeluarkan 100.000. Pas mau digeser, geser lagi. Kita keluarkan uang, ya 200.000. Gitu. Habis itu dia ingat, uangku kan cuma 2 itu aja. Pulang bagaimana? Itu namanya tanafasil mutanafisun. Iri tapi ada action, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu kalau dalam hal akhirat berlomba-lomba, beriri-iri. Kalau dalam hal dunia nggak boleh kita iri-iri. Qanaah, kalau dalam hal dunia itu kita qanaah, terima apa adanya, nggak perlu kita iri. Itu mobilnya. Kalau mobilnya itu membawa kemanfaatan, ketaatan kepada Allah, kita boleh iri untuk itu. Dia punya mobilnya dipakai untuk dakwah. Dia punya motornya bagus dipakai untuk fisabilillah di jalan Allah, kita iri boleh. Tapi kalau iri, hebatnya dia punya mobil sebagus itu, nggak boleh kita iri dalam hal dunia, itu tidak diperbolehkan. Ya, kita qanaah. Ya, aina yashrabu bihal muqarrabun. Nah, ini yang luar biasa. Tadi diberi minuman yang berupa khamar yang nikmat tadi, aina yashrabu bihal muqarrabun. Ayat ke-27-nya tadi. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim, itu mata air dari surga. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Mata air dari surga itu sebuah mata air yang mana yang meminumnya hanya mereka yang tingkatannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
tingkatannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Beda-beda kenikmatannya karena beda-beda tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah tadi 2000 tahun untuk mengelilingi memandang kenikmatannya. Yang paling dekat muqarrabun dengan Allah Subhanahu wa taala tadi kenikmatan yang banyak. Selain itu dalam sebuah riwayat dari disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa kenikmatan mereka bisa memandang Allah, memandang wajah Allah itu 2 kali dalam sehari. Itu diantara kenikmatan terbesar orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa, saling bercerita dan sama-sama menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala di jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wasikum wa nafsi bittaqullah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.